Globalisasi merupakan proses penyebarluasan berbagai macam hal, baik ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan yang lainnya dari suatu negara ke negara lain, sehingga tidak terlihat adanya batas-batas suatu negara. Menurut Sela Sumarjan, globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Globalisasi ini dapat terjadi karena didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan lain sebagainya yang dapat memberikan pengaruh pada perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka melewati e-commerce. Faktor pendorong terjadi globalisasi yang berikutnya adalah meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Faktor pendorong berikutnya adalah kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Faktor pendorong berikutnya adalah ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya, yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya, produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun, karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea, jadi banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Oleh karena itu, globalisasi dan perubahan sosial merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Pasalnya, globalisasi dapat merubah struktur, fungsi, dan unsur sosial di masyarakat, seperti interaksi sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan juga kelompok sosial. Nah, selain itu, globalisasi dapat mempengaruhi nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat, cara berpikir, dan juga cara berperilaku individu. Salah satu contoh globalisasi dapat mengakibatkan perubahan sosial dapat dilihat dari interaksi, baik interaksi antar individu, individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dapat tetap terjalin walaupun berbeda tempat, berbeda daerah, bahkan berbeda negara, karena komunikasi dapat dilakukan secara digital. Nah, masih banyak lagi contoh globalisasi dapat mempengaruhi perubahan sosial, karena globalisasi sendiri sangat luas dan tidak dapat dihindari oleh kita semua. Selanjutnya adalah dampak dari kehadiran globalisasi. Adapun dampak positifnya, pertama seperti mudahnya untuk memperoleh informasi, baik itu di bidang ilmu pengetahuan, sosial, dan sebagainya yang bersifat positif. Kedua, bisa melakukan komunikasi dengan cepat dan mudah. Ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pesat. Dan keempat, membangunnya perekonomian negara masing-masing dengan adanya kerjasama antar investasi antar negara. Sedangkan dampak negatif globalisasi yaitu pertama ditandai dengan tidak terkendalinya informasi itu sendiri. Karena dengan mudahnya informasi dapat diakses dan tidak semua informasi memiliki nilai positif. Apalagi sisi negatifnya tanpa adanya filter. Kedua, hilangnya jati diri bangsa, di mana lebih mengunggulkan nilai dari budaya luar sehingga masyarakat suatu bangsa lupa akan kebudayaannya sendiri. Ketiga, sikap individualisme, dimanjakannya masyarakat dengan perkembangan teknologi tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Contohnya dalam penggunaan handphone. Lalu keempat, terbentuknya pola hidup konsumtif atau perilaku dari gaya hidup seseorang yang senang berbelanja tanpa mempertimbangkan keuangannya. Nah, agar tidak terjerumusnya dari dampak negatif globalisasi, pertama kita harus mencintai produk dalam negeri, kedua seperti menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita sendiri,
Lalu ketiga, selektif terhadap pengaruh globalisasi, baik itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa. Dan keempat, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama yang dipercaya dengan baik. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan tentang apa itu globalisasi, lalu hubungan globalisasi dengan perubahan sosial, serta berbagai dampak dan solusinya, globalisasi ini juga memiliki hubungan yang erat dengan kapitalisme, lalu dengan perubahan struktur ekonomi global, dan dengan perubahan arus ekonomi global. Hubungannya dengan kapitalisme karena globalisasi ini terjadi pada abad 19, di mana masyarakat pada saat itu adalah masyarakat modern, dan Herbert Marcuse mengatakan bahwa masyarakat modern itu masyarakat yang one dimensional atau berdimensi satu, yang artinya mereka itu hanya berkiblat pada kapitalisme. Lalu hubungannya dengan struktur ekonomi global, yaitu ini menyangkut tentang impor ekspor, lalu spesialisasi produksi suatu negara yang intinya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Lalu selanjutnya hubungannya dengan arus ekonomi global itu nanti akan ada hubungannya dengan arus perdagangan internasional dan arus modal internasional. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa, setelah ini akan dijelaskan. Oke, pada dasarnya istilah globalisasi merupakan konsep sosiologi yang menggambarkan berbagai macam varian perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dunia. Globalisasi pada dasarnya merupakan istilah bebas nilai, yang artinya globalisasi ini tidak terikat pada produk wacana tertentu dan bebas dipakai bagi siapapun untuk melihat perubahan dunia yang semakin solid dan multidimensional dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun hal lainnya sebagai akibat dari adanya konferensi ruang dan waktu yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin kapitalisme dan globalisasi. Kapitalisme mendorong globalisasi tidak lagi dimaknai sebagai interkonektivitas wilayah di dunia, namun sebagai arena aneksasi wilayah di dunia untuk mendapatkan sumber ekonomi. Maka dalam hal ini, globalisasi dipahami sebagai tahapan linearitas evolusi kapitalisme sejak abad 18 yang cakupannya meliputi kolonialisme, industrialisme, dan kini neoliberalisme. Sinergisitas antara kapitalisme dan perekonomian barat menjadi tolak ukur dalam menyebut globalisasi sebagai model pengembangan ekonomi berbasiskan kepemilikan modal, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berlaku universal di seluruh negara dunia. Menguatnya globalisasi sebagai model utama ekonomi dunia sendiri tidak terlepas dari perkembangan kajian globalisasi yang dilakukan oleh para sarjana ekonomi barat dalam mengkampanyekan kapitalisme sebagai model dan sistem ekonomi baku ke berbagai penjuru dunia. Fenomena globalisasi dan struktur ekonomi dapat dijelaskan bahwa negara akan mengekspor barang dengan produksi yang relatif lebih efisien dan mengimpor barang yang kurang efisien bila diproduksi oleh sendiri. Suatu negara akan berspesialisasi dalam memproduksi barang yang bisa dihasilkan secara relatif efisien, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Migrasi sumber daya internasional juga berkaitan dengan perekonomian negara. Perbedaan faktor meliputi migrasi tenaga kerja, transfer modal, utang piutang internasional, dan pertalian internasional yang terbentuk dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional. Globalisasi membuat laju lintas sumber daya antar negara menjadi hal yang lumrah dan kemajuan teknologi membuat alokasi sumber daya lebih efisien. Berpindahnya produksi komoditas dari negara maju ke negara berkembang, perpindahan produksi ini secara tidak langsung meningkatkan perekonomian negara berkembang. Karena perpindahan produksi berarti kenaikan lapangan pekerjaan yang tersedia dan juga naiknya pendapatan nasional. Perpindahan produksi juga seringkali membawa serta pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitasnya. Produktivitas yang meningkat membuat pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Fenomena globalisasi dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi lintas negara.
Nah, terdapat dua kegiatan ekonomi yang semakin mengglobal. Yang pertama yaitu arus perdagangan internasional. Pangsa dari pengeluaran konsumsi domestik terhadap barang dan jasa yang diimpor dari negara-negara lain mengalami peningkatan. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada bagian produksi dalam negeri yang diekspor. Data dari Bank Dunia tahun 2000 menunjukkan bahwa negara-negara maju, pangsa dari perdagangan internasional di dalam output total naik dari 27% menjadi 39% selama periode 1987 sampai 1998. Sedangkan negara-negara berkembang, rasio perdagangan internasional terhadap PDB naik dari 10% menjadi 17% dalam periode yang sama. Yang kedua, yaitu arus modal internasional yang terdiri dari modal pemerintah dan modal swasta. Arus modal asing pemerintah ini biasanya berupa pinjaman, misalnya pinjaman dari pemerintah negara-negara yang tergabung dalam Konsultansi Grup Indonesia, Bank Dunia, dan lain-lain. Sedangkan arus modal swasta antar negara biasanya berupa pinjaman ataupun investasi. Arus modal asing dalam bentuk investasi dapat berupa investasi jangka panjang yang disebut penanaman modal asing atau PMA, dan investasi jangka pendek yang disebut investasi portofolio. Secara keseluruhan, arus PMA di dunia meningkat sangat signifikan selama periode 1988 sampai 1998 dari 192 miliar dolar Amerika menjadi 610 miliar dolar Amerika. Sedangkan dalam hal investasi jangka pendek, semakin banyak penabung terutama di negara-negara maju yang mendiversifikasikan portofolio mereka ke berbagai macam aset keuangan luar negeri. Selain itu, di negara-negara berkembang juga semakin banyak perusahaan yang membiayai kegiatan produksi mereka menggunakan dana investasi dari sumber-sumber luar negeri.